Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ali Husain dari kelas TI 3D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS dari mata kuliah PBO, yaitu membuat project Java GUI dan database. Jadi sebelum saya melakukan demo dan penjelasan terkait aplikasi yang telah dibuat, terlebih dahulu saya akan membuat database beserta dengan tabelnya. Oke, jadi langsung saja itu kita bikin database terlebih dahulu. Itu create database dengan Ibnu Ali. Setelah itu kita use Ibnu Ali. Kemudian kita bikin tabel dengan nama siswa, kita isi itu ada nomor induk dengan tipenya varchar, tanggalnya 55. Setelah itu kita beri nama dengan tipe datanya sebanyak dan juga kemudian kita ada nama lagi dengan tipe data varchar sebanyak 255 juga. Setelah itu kita bikin tanggal lahir, kita date, kemudian ada telepon dengan tipe data varchar sebanyak 20. Setelah itu ada alamat dengan tipe data juga varchar sebanyak 255. Kemudian kita bikin primary key-nya. Key-nya yaitu ada nomor induk. Setelah itu kita enter dan kita tutup. Oke, jadi ini untuk database dan juga tabel yang ada di dalamnya. Oke, jadi setelah membuat database beserta tabelnya, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari database dan tabel yang mana akan saling terkoneksi terhadap project saya ini. So, jadi di sini pada database Ibnu Ali ini, dimana di sini saya akan menjelaskan struktur dari tabel siswa ini, yaitu terlihat pada tampilan ini merupakan struktur dari tabel siswa. Bentar, ini struktur dari tabel siswa yang telah saya rancang tadi, yang mana tabel ini akan dipanggil ke dalam perintah create, read, update, dan delete. Oke ya, jadi setelah saya menjelaskan terkait dari database dan juga tabel dari siswa yang telah dibuat tadi, selanjutnya di sini saya akan mengkoneksikan atau membuat driver dari libraries project dan juga service-nya ini agar dapat terhubung antara dari MySQL dan juga project ini tersebut. Oke, langsung saja kita ke database, kemudian kita new connection. Setelah itu kita new driver, kita tambahkan. Di sini saya sudah menyiapkan yaitu MySQL connector. Kemudian kita open, kita oke. Kita next bagian ini. Setelah itu di bagian database ini kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat tadi. Ibnu Ali. Kita tes terlebih dahulu apakah dia sukses tidaknya. Jadi di sini connection sukses. Kita lanjutkan saja next. Itu juga di sini bisa kita next dan kemudian kita finish. Oke, jadi di sini telah terkoneksikan. So, selanjutnya saya akan membuat file koneksi yang memanggil database kepada project yang saya buat. Oke, langsung saja itu kita tekan package-nya tadi ada di apps
school, kemudian kita import dari jdbc2 optional .mysql connection data source. Oke. Setelah itu kita import lagi dari java.sql ini ada connection. Oke, connection. Setelah itu kita ada java.sql exception, kemudian kita buat nih public kelasnya tadi itu _ali _husain, kemudian berawal, kita lanjutkan itu private static dari ini connection. Setelah itu lakukan lagi nih public static connection get connection. Ini kita tandain dulu ini pengecekan koneksi database. Kita if dimana dari connection 0 try. String username menurut root, selanjutnya ada string dari password kita kosongkan. Setelah itu ada string lagi dari URL. Kita sambungkan tadi jdbc mysql titik 2 lagi string dari localhost titik 2 3306 string new ali database yang telah dibuat tadi. Selanjutnya setelah itu kita koneksikan lagi ini mysql data search new mysql data search titik koma, kemudian ini search dari search user dan isinya username. Selanjutnya search lagi dari ini set password, ini isinya adalah password. Oke, selanjutnya ini ada search dari insert URL, dari URL. Oke,
kemudian ini connection sama dengan source titik get connection kurung titik koma. Kemudian setelah itu sini kita coach dari ini ada SQL exception di mana exception tadi sistem the out print fn mana di sini itu kecilnya ini error koneksi database. Oke. Kemudian di sini ada ditambahkan return connection. Oke, selanjutnya kita lanjutkan itu dengan kita package, bikin kelas baru app school, tetap app school. Kemudian untuk public kelasnya kita run sesuai dengan nama di atas juga itu sudah. Selanjutnya kita public static void main dari string arbs. Kemudian kita bikin new dari new ali titik ini set visible. Kemudian oke. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan lanjut ke tahap desain atau desainnya dari aplikasi yang akan dijalankan ini. Jadi sebagai kita bikin panel dulu, kemudian kita zoom gede-gede ini. Kemudian kita pakai label bisa ditambahkan juga bisa text speed. Coba nanti bagian sesuaikan dengan yang telah ada. Kita bukan segini dulu. Dan ada induk nama siswa, nama wali, tanggal lahir, nomor telepon. Kemudian kita ada alamat juga. Dan dikatakan alamat ini cukup gede, jadi kita bisa pakai text area di sini. Itu coba kita sesuaikan lagi. Kemudian setelah itu ada region dari table cari berdasarkan nama siswa begitu. Saya panjangkan nanti untuk Ctrl C, sesuaikan lagi. Ini setelah itu juga
Coba kita rapikan, kita kasih warna besar, kita kasih warna biru 00255 salah. Oke, kemudian di sini kita sesuaikan lagi, kita edit misalnya nomor induk, kemudian di sini ada nama siswa, kemudian H dan nama wali, ada tanggal lahir dan nomor telepon, terus alamat. Juga ini kita bikin seperti tadi berdasarkan nama siswa misal. Oke. Oke. Nah, jadi setelah kita selesai dari melakukan desain tadi, kemudian juga menyesuaikan terhadap source code yang ada ini dengan desain tersebut,
dengan database dan lain-lainnya tadi. Selanjutnya mari kita jalankan terkait aplikasi yang telah kita coba buat ini. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini setelah dijalankan sesuai dengan pada desain tadi yang telah kita buat. Jadi misal kita coba inputkan nomornya 009977, kemudian nama siswanya ini, kemudian walinya Ali, ini misal tahunnya kita ubah ke 2004, nomor teleponnya 089976, kita alamat misal Jalan Pangeran Gang Riau, kita simpan. Nah, maka setelah kita inputkan tadi dan kemudian kita simpan, maka akan muncul di sini nama biodata dari mahasiswa tersebut. Kemudian misal kita ingin mengubahnya, kita dapat klik yang tanda ubah ini. Bila kita mengklik yang tanda simpan, otomatis akan muncul message seperti ini, jadi error pada saat input karena sudah ada nomor induk yang sama. Apabila kita ubah, maka misal kita mengubah jalannya ini menjadi Jalan Ratu, kemudian kita klik ubah, maka di sini juga otomatis akan terubah. Kita refresh, otomatis terubah. Kemudian misal kita ingin menginputkan yang baru lagi, misal kita ingin menginputkan yang baru lagi, misal ini 00889977, kemudian namanya adalah Kahfi, ini Rajmat, kemudian ini 2018 Februari misal 2002, kemudian nomor teleponnya 0888776655. Kemudian ini komplek Bamba Permai, kemudian kita simpan, maka akan tertambah lagi nama Kahfi. Kemudian kita coba untuk hapus, apakah bisa. Jadi kita pilih dulu mana yang ingin terhapus, kemudian kita klik hapus. Nah, maka akan terhapuslah tersebut. Kemudian kita inputkan lagi yang baru deh, Ihsan 00998766, namanya Ihsan, kemudian nama walinya adalah Simon. Misal kita samakan 16 November tahunnya 2003, nomor teleponnya kita inputkan 08798666, kemudian alamatnya ini Jalan Dewai Baru, kita simpan. Nah, akan muncul. Kemudian coba klik, misalnya kita ingin mengedit nih tapi tidak jadi, kita bisa mengklikkan batal ini, maka otomatis tidak jadi terinput dan halamannya akan jadi kosong kembali. Kemudian terkait berdasarkan nama ini, misal kita ingin mencari nama Ibnu, nah maka otomatis hanya akan ada nama Ibnu saja yang ditampilkan pada layar. Sebaliknya pun, misal kita menginputkan nama Ihsan, nah maka hanya akan nama Ihsan saja yang muncul pada tabel yang ada. Nah, kemudian kita lihat masuk pada database-nya, apakah yang kita inputkan tadi juga terinput di sini. Dan kita coba refresh, dan ya, untuk yang kita inputkan pada aplikasi tadi itu juga masuk ke database yang sudah kita buat di awal tadi. Begitu.
kembalikan lagi. Nah, ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait project yang telah saya lakukan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam pembuatan project maupun video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.